Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 TPB 7B Institut Teknologi Sumatera akan memaparkan alat yaitu motor listrik arus DC pada bel listrik sederhana sebagai tugas Research Based Learning atau RBL Fisika Dasar 2 tahun ajaran 2021-2022 dengan anggota kelompok diantaranya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, NIM 121130056 dari program studi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Saleh Syarifani Fabila, NIM 121320018 dari program studi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, nama saya Perlita dengan NIM 121430029 dari Prodi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 1214340 dari program studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, nama saya Umar Salih Habib, NIM 1214338 dari Prodi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Apa itu motor listrik arus DC? Motor listrik arus DC merupakan suatu motor listrik berarus searah yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Lantas, apa hubungannya pada alat motor listrik arus DC dalam pembuatan bel listrik? Hubungannya ialah dengan bantuan arus listrik DC, di mana adanya perubahan tenaga listrik menjadi magnet yang akhirnya menghasilkan gerak, bel listrik sederhana akan menimbulkan bunyi. Dengan baterai sebagai arus listrik DC dan juga kabel sebagai penghubung arus listrik yang mengalir, sehingga dapat menggerakkan penggaris besi untuk memukul kaleng. Konsep alat ini, yaitu bel listrik, merupakan salah satu penerapan dari elektromagnetik. Pada rangkaian alat motor listrik arus DC pada bel listrik sederhana, menggunakan gulungan kawat yang berbentuk silinder atau disebut juga dengan solenoida. Nah, ketika solenoida ini dialiri arus listrik, maka akan terbentuk medan magnet. Tentunya, medan magnet ini bergantung pada arus listrik yang mengalir dan banyaknya lilitan kawat. Lalu, bagaimana dengan arah medan magnetnya? Dalam menentukan arah medan magnet pada solenoida, digunakan aturan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah medan magnet kutub utara, sedangkan keempat jari lainnya merupakan arah arus listrik. Untuk persamaan induksi magnet di pusat solenoida ialah μ0 yang besarnya 4pi kali 10⁻⁷. μ0 ini dikali dengan kuat arus listrik yang mengalir dengan lambang I, lalu dikali dengan jumlah lilitan kawat dengan lambang N, dan dibagi dengan panjang solenoida tersebut dengan lambang L, sama halnya dengan persamaan induksi magnet di ujung solenoida. Perbedaannya ialah saat pembagian, pada perhitungan induksi magnet di ujung solenoida dibagi dengan 2 kali panjang solenoidanya, dan satuan dari induksi magnet ini adalah Tesla. Prinsip kerja bel listrik sederhana. Pertama, arus listrik DC dari baterai akan mengalir ke kumparan elektromagnet melalui kabel penghubung. Lalu terbentuklah medan magnet karena lilitan kawat pada paku yang dialiri arus listrik untuk menarik penggaris besi dan akan memukul kaleng besi, sehingga dari pergerakan tersebut menghasilkan bunyi. Ketiga, ketika pemukul besi ditarik oleh elektromagnet, kumparan elektromagnetiknya pun terputus dari arus listrik dan kehilangan medan magnet. Lalu pemukul penggaris besi pun terlepas dan akan mengayun kembali ke posisi semula. Kabel pun terhubung kembali sehingga arus listrik dapat mengalir lagi. Hal tersebut terjadi pada proses selanjutnya sehingga menghasilkan suara yang kontinu. Keunikan motor listrik arus DC pada bel listrik sederhana. Seperti yang diketahui, bel pada umumnya digunakan sebagai pertanda alarm ataupun sebagai peringatan suatu hal terjadi dan terkadang bersifat darurat. Namun, pada motor listrik arus DC, pada bel listrik sederhana terdapat keunikan, diantaranya kelebihan dari bel listrik. Pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah didapat. Kedua, hemat energi. Ketiga, arus DC
Energi listrik dapat disimpan dengan sangat mudah dalam baterai. Keempat, arus DC alat bel listrik sederhana dapat dibawa atau diletakkan di mana saja. Kelima, transmisi dan distribusi daya DC lebih murah. Keenam, minimnya noise pada rangkaian arus DC. Kekurangan dari bel listrik. Pertama, keterbatasan listrik karena bergantung pada banyaknya sumber tegangan, seperti baterai yang digunakan. Kedua, pada pemukul dibutuhkan aliran listrik yang cukup tinggi agar dapat bekerja secara efektif. Alat dan bahan yang digunakan seperti baterai, paku, papan dan penggaris besi, tembaga, gunting, lakban, saklar, bel, kabel, serta led. Yang pertama, kita persiapkan papan bersamaan dengan pemukul yang sudah ditempel. Kemudian, gabungkan 2 buah baterai. Selanjutnya, kita letakkan paku yang sudah dililitkan tembaga dan sudah diberikan kabel untuk menyambung ke baterainya. Kita lakban di bagian ujung baterainya agar terhubung secara sempurna. Lalu kemudian kita letakkan paku yang sudah ada solenoida ini di dekat dengan pemukul. Lalu berikutnya kita pasang pemukul. Selanjutnya, untuk bagian ujung dari kawat dikikis sedikit agar listrik dapat terhubung. Kemudian, letakkan bel pada papan menggunakan lem. Selanjutnya, kita pasang saklar pada bagian ujung kabel pemukul. Lalu hubungkan dengan baterai. Letakkan ujungnya menggunakan lakban agar terhubung secara sempurna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan kerja alat yang dibuat. Faktor yang pertama adalah ketelitian melilitkan kawat pada paku. Faktor yang kedua, jumlah baterai yang digunakan. Faktor yang ketiga, ketelitian dalam posisi baterai. Faktor keempat, ketelitian dalam pemasangan kabel. Faktor yang kelima adalah ketelitian pemasangan dalam rangkai alat. Berdasarkan percobaan pembuatan alat motor listrik arus DC pada bel listrik sederhana, dapat disimpulkan bahwa melalui arus listrik DC terjadi perubahan dari tenaga listrik. Kemudian terbentuk medan magnet karena lilitan kumparan yang dialiri arus listrik dan akhirnya menghasilkan energi kinetik berupa pergerakan dari penggaris besi pada kaleng sehingga menghasilkan bunyi. Pergerakan akan semakin cepat bila menggunakan sumber tegangan berupa baterai yang semakin banyak. Lalu semakin besar arus listrik yang mengalir dan semakin banyak jumlah lilitannya, maka yang terjadi adalah medan magnet akan semakin besar. Bel sederhana akan efektif berbunyi pada 10 hingga 15 volt. Serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan kerja dari alat yang dibuat juga harus diperhatikan. Untuk penjelasan singkatnya, pertama, dari lilitan kawat tembaga pada paku ini, ketika dialiri listrik, maka paku yang telah dililitkan kawat tembaga menjadi magnet sementara. Dan ketika paku sudah menjadi magnet sementara, maka paku tersebut bisa menarik atau menolak pemukul. Lalu ketika pemukul sudah tertarik dan tertolak secara terus-menerus, yang akan menyebabkan pemukul bergerak dan kemudian menyebabkan bunyi pada bel. Selanjutnya, dari kawat tembaga disambungkan pada kabel, yang kemudian kabel ini disambungkan pada bagian kutub negatif. Selanjutnya, pada kutub positif diberikan pemutus arus berupa saklar dan terus menyambung sampai kepada ujung dari pemukul. Selain dari percobaan bel listrik sederhana yang telah kami lakukan, ada beberapa contoh penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada hair dryer, kulkas, mixer, AC dan kipas angin, mesin cuci, dan juga vacuum cleaner.